Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri dengan NPM 2310103004. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penilaian bisnis pada PT Asia Plus Industri Tbk atau APLI. Nah, di sini presentasi ini merupakan hasil analisis mendalam untuk menentukan nilai intrinsik perusahaan di tengah tantangan operasional yang signifikan pada tahun 2024. Hasil penilaian saya menyimpulkan rekomendasi sell dengan estimasi nilai intrinsik sebesar Rp320 per saham. Mengingat harga saham saat ini berada di level Rp545, terdapat potensi penurunan atau downside sebesar 41,3%. Rekomendasi ini didasarkan pada penurunan laba bersih sebesar 66,36% di tahun 2024 akibat kombinasi insiden kebakaran mesin produksi dan tekanan masif dari produk impor Tiongkok. APLI adalah manufaktur plastik hilir yang telah beroperasi sejak 1994 dan melantai di bursa sejak tahun 2000. Perusahaan memiliki model bisnis yang terdiversifikasi dalam 4 segmen utama, yaitu fleksibel film, layered, rigging film, serta jasa perdagangan elektronik melalui entitas anak PT 3 Berlian Elektrik untuk menjaga stabilitas pendapatan di luar industri plastik. Berdasarkan analisis 5 kekuatan kompetitif, APLI saat ini menghadapi intensitas persaingan yang sangat tinggi akibat dominasi produk impor Tiongkok yang menawarkan harga lebih kompetitif. Selain itu, daya tawar pemasok tergolong sedang ke tinggi karena ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas PVC, desain global, dan nilai tukar rupiah yang mempengaruhi margin laba kotor perusahaan. Perusahaan memiliki ekonomi mewah berupa reputasi selama 30 tahun dan kepemilikan sertifikasi internasional seperti FDA, BPOM, dan REACH yang menjadi hambatan masuk tinggi bagi pesaing baru. Selain itu, APLI unggul dalam aspek ESG dengan meningkatkan penggunaan bahan baku daur ulang sebesar 22,31% atau mencapai 3.760 ton di tahun 2024 yang memperkuat posisinya sebagai mitra manufaktur hijau. Dari sisi operasional, utilitasi kapasitas mesin saat ini berada di angka 40,7% yang memberikan peluang besar untuk ekspansi volume produksi tanpa belanja modal besar jika permintaan pulih. Indikator positif lainnya terlihat pada Customer Satisfaction Index atau CSI yang terus meningkat hingga 84,10% dan pengelolaan piutang yang cukup disiplin dengan rata-rata penagihan selama 42 hari. Tren profitabilitas menunjukkan koreksi tajam di mata net profit margin merosot dari 11,70% pada tahun 2023 menjadi hanya 4,31% di tahun 2024. Penurunan laba tahun berjalan yang drastis menjadi 16,96 miliar ini mencerminkan adanya gangguan pada efisiensi operasional perusahaan, terutama pasca terhentinya salah satu lini produksi akibat kebakaran mesin. Meskipun profitabilitas tertekan, fundamental keuangan APLI sangat sehat. Current rasio menjolak signifikan hingga 409,4% dengan cash rasio sebesar 223,34% yang menjamin keamanan kewajiban jangka pendek. Struktur modal perusahaan juga sangat konservatif dengan debt to equity rasio yang terus menurun hingga level 0,35 kali, menandakan risiko kebangkrutan yang sangat rendah. Saya memproyeksikan pemulihan pendapatan yang signifikan sebesar 73,4% pada tahun 2026, didorong oleh pengoperasian kembali mesin fleksibel film baru yang lebih modern. Asumsi makroekonomi mencakup suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0% sebagai risk-free rate, serta target perbaikan margin kotor secara bertahap menuju 18,0% pada akhir periode proyeksi. Berdasarkan pendekatan bottom-up, laba bersih diproyeksikan pulih dari 6,84 miliar di 2025 menjadi 46,12 miliar di tahun 2029. Sejalan dengan itu, total aset perusahaan diperkirakan tumbuh mencapai 794,42 miliar dengan tetap mempertahankan struktur liabilitas jangka panjang yang stabil dan rendah. Dengan metode DCF menggunakan WACC sebesar 8,71%, diperoleh nilai intrinsik sebesar Rp320 per saham. Hasil ini didukung oleh metode valuasi relatif atau PERS yang memberikan rentang nilai Rp53 hingga Rp197 yang jauh di bawah harga pasar saat ini sebesar Rp545, sehingga memperkuat indikasi bahwa saham APLI sedang diperdagangkan pada harga yang terlalu mahal atau overvalued. APLI sangat sensitif terhadap perubahan WACC dan pertumbuhan jangka panjang. Dalam skenario terburuk atau bear case, nilai saham bisa jatuh ke Rp184 jika pemulihan kapasitas terhambat. Namun, dalam skenario paling optimis sekalipun atau bull case sebesar Rp521, nilai tersebut tetap berada di bawah harga pasar saat ini yang menunjukkan risiko investasi yang tinggi. Matriks risiko mengidentifikasi tekanan produk impor Tiongkok dan fluktuasi harga bahan baku PVC sebagai risiko krisis yang dapat mengganggu margin laba. Selain itu, risiko operasional seperti kegagalan pemulihan kapasitas produksi tepat waktu juga menjadi faktor tinggi yang dapat menghambat pencapaian target proyeksi keuangan kami. Sebagai kesimpulan, meskipun APLI memiliki likuiditas kuat dan prospek efisiensi dari mesin baru, harga pasar saat ini tidak menawarkan margin of safety yang cukup bagi investor. Oleh karena itu, rekomendasi final kami adalah sell dengan target harga fundamental Rp320. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.